Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, Bapak Ibu sekalian jamaah umrah Sabir yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmat dan karunia-Nya memudahkan kita semua untuk bersua dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang mana kita sesaat lagi akan menuju ke tanah suci. Maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung yang tidak semua orang bisa mendapatkannya atau meraihnya. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum Anda sekalian nanti berangkat menuju tanah suci, ada beberapa jihad yang selalu diingatkan oleh para ulama kita, bahwa menuju tanah suci ini bukan sekedar kita berniat untuk jalan-jalan, untuk misalkan, tetapi ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita selalu untuk memperbaiki dan meluruskan niat kita. Sungguhnya apa yang kita perbuat itu selalu kembali kepada niat kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kemudian yang kedua, agar ibadah, kegiatan ibadah di tanah suci, baik di Mekah, di Madinah, demikian pula agar perjalanan ini lancar, diberikan ketenangan, kenyamanan, keceriaan, maka selalu iringilah dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya istighfar dan taubat itu akan mempermudah kita, ya, akan menjadikan ibadah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab dosa yang akan menjadikan beratnya suatu ibadah yang kita lakukan. Kemudian ibadah umrah ini, pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, adalah salah satu di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum damirun 'ala Allah. In 'asha kufiya wa in mata dakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga golongan yang semuanya mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka hidup, maka Allah akan cukupi. Jika mereka mati, maka pasti masuk surga. Dan disebutkan salah satunya adalah orang yang pergi ke tanah suci untuk berhaji atau berumrah. Maka jadikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ibadah ini adalah lillah, fillah wa billah. Jadikan ibadah ini karena Allah, karena untuk mengharapkan ridhonya. Jadikan ibadah ini sesuai dengan syariat Allah, dan selalu kita bergantung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti bahwa ketika di tanah suci, hindarilah yang namanya maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nasi ila Allah salatatu. Manusia yang paling dibenci oleh Allah taala itu ada tiga golongan. Disebutkan salah satunya adalah mulhidun fil haram, orang yang maksiat, orang yang berbuat kemaksiatan
kesyirikan, kekufuran di tanah suci. Bahkan dalam hadis yang lain, hanya keinginan saja. Ketika seorang hendak bermaksiat, hanya ingin bermaksiat di tanah suci, itu sudah masuk dalam rangkaian laknat atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terancam dengan adab yang pedih. Maka berhati-hatilah ya. Maka kita iringi dengan taubat dan istighfar. Jangan sekali-kali kita kemudian berkeinginan untuk melakukan penyimpangan, baik itu kekufuran, baik itu kesyirikan, kemaksiatan dan kebidahan. Karena itu semua nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ibadah maksiat kalau dilakukan di tempat yang suci, maka nilainya bisa berlipat-lipat. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan, Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu bergantung dengan besarnya uji. Maka perjalanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan as-safaru qit'atun minal 'adab. Sabar itu merupakan bagian daripada adab. Maka pasti kita akan mendapati adanya cobaan. Karenanya pupuk besarkan kesabaran kita sepanjang perjalanan ini, baik itu di perjalanan, ketika nanti di masjid, ketika nanti di tanah suci, ketika nanti di hotel. Bersabarlah, bersabarlah. Baik itu kesabaran kita diuji dengan makanan, misalkan dengan cuaca, dengan yang lainnya, maka bersabarlah. Karena dengan kesabaran semakin besar daripada pahala kita, dan semakin besar ujian seorang, dia semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semua untuk selalu mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah, menjadikan ini sebagai sebab qurbah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memudahkan langkah kita semuanya untuk menuju tanah sucinya sebagai sambutan atau panggilan darinya. Karena kita menjadi tamu Allah, kita menjadi tamu Allah. Yang pertama, maka dia harus punya adab, punya etika. Yang tamu ini, kata Nabi SAW, jika ia meminta pasti Allah Ta'ala akan penuhi. Jika dia minta permohonan ampunan, maka pasti Allah akan ampuni. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sisipkan doa-doa kebaikan untuk negeri kita, untuk kota kita yang tercinta ini. Demikian pula untuk para pemimpin kita, demikian pula untuk para ustadz kita, para ulama kita, agar mereka diberikan keistiqomahan, diberikan petunjuk dalam membimbing umat. Akhir kata, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmat, karunia, rahmat dan taufiknya mengantarkan kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya insyaallah Ta'ala kita akan menuju tanah suci untuk melakukan ibadah umrah. Oleh karenanya perlu untuk diperhatikan hal-hal yang dipesankan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah hendaknya kita selalu senantiasa untuk kembali memperbaiki dan meluruskan niat kita. Karena sungguhnya segala ibadah, ketaatan, takarub kita selalu kembali kepada niat. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Sungguhnya setiap amalan itu kembali kepada niatnya, maka setiap orang akan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka jadikanlah hal yang akan kita lakukan ini sebagai bentuk takarub, mendekatkan diri kepadanya. Kita hanya ingin mencari ridhanya, kita sedang memenuhi panggilannya, yang mana kita saat ini akan menjadi tamu-tamu Allah. Kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan jaminan pelindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaikilah niat kita, luruskan selalu, bukan ketenaran, bukan pula yang kita inginkan dari hal itu semua, tapi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah ta'ala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyampaikan salasatun kulluhum dhamirun 'ala Allah. Ya, ada 3 golongan yang mereka itu semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
In asha kufiya wa in mata dakhala al-jannah. Jika ia hidup, maka Allah akan cukupi, dan jika ia mati, maka Allah Ta'ala akan masukkan ia ke dalam surga. Maka jadikanlah hadis ini sebagai salah satu di antara yang memotivasi kita semua, meluruskan niat kita. Karena Nabi SAW menyebutkan salah satu dari 3 golongan tersebut adalah mereka orang yang pergi ke tanah suci untuk menunaikan haji atau menunaikan umrah. Karena kita semua ketika menjadikan itu semua sebagai untuk ibadah, kita semua berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dicukupi dari pergi sampai kita kembali ke tanah air ini. Demikian pula seandainya salah satu di antara kita ada yang wafat, dipastikan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, berhati-hatilah dengan keberadaan kita kelak nanti di tanah suci. Mekah dan Madinah ini masuk dalam area haram, yang mana Nabi SAW boleh mengatakan, abghadun nas ilallahi thalathatun. Ada 3 golongan manusia yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Itu berlaku bagi setiap mukmin. Disebutkan salah satunya adalah mulhidun fil haram, orang yang melakukan penyimpangan di tanah suci. Maka hindari maksiat, hindari orang dia itu melakukan kekufuran, kesyirikan, termasuk melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, itu melakukan kebid'ahan. Ini semua masuk dalam bentuk ilhad, penyimpangan di tanah suci, yang mana terancam dengan murka Allah Ta'ala, dengan adab yang pedih. Kemudian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, karena kita dalam safar ini, Nabi SAW menyatakan as-safaru qit'atu minal adab, safar itu merupakan bagian daripada azab, maka pupuklah kesabaran kita. Tentunya ini bukan sekedar jalan-jalan, meskipun kita telah berkorban dengan harta, akan tapi di sana tetap nanti ada ujiannya. Ya, oleh karenanya para ulama menyebutkan ibadah umrah saat ini yang jauh dari tanah suci, terkumpul padanya 5 macam ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah harta, ibadah anggota badan, bahkan ibadah tarkiyah, gitu, meninggalkan maksiat. Terkumpul padanya, maka pupuklah kesabaran. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan apa yang telah kita perjuangkan dari ibadah ini hanya untuk kemudian mengikuti hawa nafsu kita. Bersabarlah ketika nanti tanah suci. Baik itu kita diuji mungkin dalam hal kesehatan, mungkin nanti diuji pada hal makanan, pada hal mungkin hotelnya, atau kemudian dalam ibadahnya. Bersabarlah. Sungguhnya Nabi mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya ganjaran itu kembali kepada besarnya ujian seorang. Dan seorang ketika dia bersabar, insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka akan menguji mereka. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sisipkan doa kebaikan untuk negeri kita, untuk kota yang kita cintai ini, agar terhindar dari segala musibah. Demikian pula doakan para pemimpin kita, doakan para ustadz kita, para ulama kita, para saudara-saudara kita, yang kemudian kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Bisa jadi salah satu dari doa-doa antum semua dikabulkan insyaallah ta'ala, dan itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran, memberikan kenyamanan dari berangkat sampai pulang ke tanah air, dan insyaallah menjadi umrah yang makbulah dan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qali hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.